Namanya diabadikan di langit dan di bumi. Dialah wanita pertama yang memeluk Islam, pendamping Rasul yang tak tergantikan, ibu dari Fatimah dan nenek para pemimpin surga. Ia bukan hanya istri Nabi, tapi juga penopang peradaban Islam. Inilah kisah Khadijah binti Khuwailid, wanita agung dari rumah mulia Quraisy yang hidupnya menjadi cahaya dalam sejarah kenabian. Khadijah adalah putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad di Qusay bin Kilab. Ibunya, Fatimah binti Zaidah, juga berasal dari kalangan bangsawan Quraisy. Menurut Tabaqat Ibnu Sa'ad di juz 8, Khadijah tumbuh dalam lingkungan yang kaya, terhormat, dan cerdas. Ia dikenal sebagai At-Tahirah atau yang suci, dan Ummul Fuqara, ibu bagi para kaum fakir, karena kemurahan hatinya. Ia merupakan janda dari 2 pernikahan sebelumnya dengan Abu Halah dan kemudian Atiq bin A'id. Dari pernikahan ini, ia memiliki beberapa anak, termasuk Halah bin Abi Halah. Khadijah adalah simbol wanita pengusaha sukses. Ia menjalankan perdagangan besar di Mekah dengan jaringan ke Syam dan Yaman. Dalam At-Tabaqat disebutkan bahwa ia biasa menyewa orang kepercayaannya untuk membawa barang dagangan keluar kota. Ketika ia mendengar reputasi Muhammad sebagai Al-Amin, seorang pemuda Quraisy, Khadijah mempercayakan dagangannya kepadanya. Kafilah ke Syam itulah yang menjadi awal benih cinta yang suci di antara mereka berdua. Setelah perjalanan bisnis yang sukses, Khadijah mendengar laporan Maisarah, budaknya, tentang akhlak mulia Muhammad. Ia pun melamar Muhammad lewat seorang perantara. Saat itu usia Muhammad masih muda, 25 tahun, dan Khadijah sekitar 40 tahun. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana namun sakral. Abu Thalib sebagai paman Muhammad ketika itu membacakan khutbah nikah, dan Khadijah memberikan mahar besar. Khadijah dan Muhammad muda hidup dalam rumah tangga yang harmonis, penuh cinta dan penghormatan. Sang Muhammad tak pernah menikah dengan wanita lain selama Khadijah hidup. Ia menjadi tempat kembalinya sang Nabi setiap kali merasa lelah, gelisah, ataupun takut. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira dan sang Nabi pulang dalam keadaan menggigil, Khadijah berkata, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahim, membantu orang miskin, menjamu tamu,
dan menolong orang yang tertimpa musibah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4953. Khadijah adalah manusia pertama yang menerima risalah kenabian Rasulullah. Ia tak meminta bukti, tak meragukan, dan langsung menyerahkan diri kepada Allah. Ibnu Sa'ad mencatat bahwa Rasulullah berkata, "Khadijah beriman kepadaku saat orang lain mendustakanku. Ia menghiburku dengan hartanya saat orang lain menahannya, dan darinya aku dikaruniai anak-anak." Dari pernikahan Khadijah dan Rasulullah Muhammad SAW lahirlah 6 orang anak: Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah atau Thayyib dan Thohir menurut riwayat lain. Namun semua anak Khadijah yang laki-laki wafat sejak kecil. Fatimah lah yang menjadi satu-satunya keturunan yang meneruskan nasab Nabi SAW hingga kini. Khadijah memainkan peran kunci dalam dakwah awal Islam. Ia membiayai penyebaran risalah, memberi tempat aman bagi Nabi SAW, dan tak pernah goyah meski tekanan Quraisy begitu besar. Dalam sirah Ibnu Hisham dikatakan bahwa rumah Khadijah menjadi tempat awal wahyu turun, tempat Zaid bin Harithah dibebaskan, dan tempat para sahabat pertama berkumpul. Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian, di usianya yang berkisar 65 tahun. Muhammad yang sudah menjadi seorang Rasul, Rasulullah SAW sangat merasakan duka yang mendalam. Hingga tahun itu disebut sebagai Amul Huzan, tahun kesedihan. Beliau tak menikah selama 2 tahun setelahnya. Rasul Muhammad SAW mengenang Khadijah sepanjang hidupnya. Bahkan ketika mendengar suara saudara perempuan Khadijah, yaitu Halah, Nabi pun terharu dan berkata, "Ya Allah, itu Halah." Kedudukan Khadijah dalam hadis-hadis sahih. Nabi bersabda, "Wanita terbaik dunia adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3878. Rasul juga pernah berkata kepada Aisyah, "Demi Allah, tidak ada yang menggantikannya. Ia beriman kepadaku saat orang lain ingkar, mempercayaiku saat orang lain mendustakan, dan membantuku dengan hartanya saat semua menahannya." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Warisan Khadijah bagi umat. Khadijah bukan hanya ibu rumah tangga. Ia adalah pondasi dakwah Islam. Dari ketabahan, kecerdasan, hingga spiritualitasnya, Khadijah mewakili dimensi perempuan ideal dalam Islam. Ibnu Sa'ad menutup biografinya dengan doa, "Semoga Allah merahmati Khadijah radhiyallahu anha, wanita pertama yang beriman, pelindung sang Nabi, dan ibunda umat Islam."
Khadijah bukan hanya nama dalam sejarah. Ia adalah inspirasi bagi setiap ibu, istri, dan perempuan muslim sepanjang zaman. Ketika Rasulullah berdiri, berdakwah, dan menanggung semua derita, di belakangnya selalu ada Khadijah. Tiada Islam hari ini tanpa Khadijah kemarin, radhiyallahu anha.